Al-Quranul Karim, yang terkandung di dalamnya hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dengan mempraktekkan hukum-hukum ini kita akan mendapatkan kesejahteraan dalam perjalanan hidup kita di dunia ini. Dan tali Allah kedua adalah sunnah-sunnah nabinya yang mulia, duta besarnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian sekali-kali berpecah belah. Dan manusia, umat, bangsa yang berpegang teguh dengan tali Allah ini, baik dari Al-Quranul Karim maupun sunnah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah tidak akan terpecah belah. Insyaallah akan selalu berada, ya kan, dalam kesejahteraan, karena mereka adalah orang-orang yang sedang mempraktekkan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat ini Allah berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilih. Wa anna hadza sirati mustaqiman, dan inilah jalanku yang lurus, yaitu jalan yang diikuti dengan melaksanakan hukum-hukum Allah, perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Fattabi'uh, maka ikutilah. Kita diperintahkan untuk mendapatkan kesenangan ataupun kebahagiaan ini untuk mengikuti jalan tersebut yang akan menyampaikan kita semua kepada keridhoannya, yang akan menyampaikan kita semua kepada surganya. Wala tattabi'us subul, janganlah kalian sekali-kali mengikuti jalan-jalan kesesatan. Fatafarraqa bikum an sabili, sehingga kalian menjauh, terpecah dari jalanku yang lurus dan dari jalanku yang benar. Oleh karena itu, bagaimana cara kita untuk berpegang teguh dengan Kitabullah, dengan Al-Quranul Karim, dan dengan sunnah-sunnah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam sebuah ayat, wa makhtalaftum fi syai'in fahukmuhu ila, dan dari segala sesuatu atau segala perkara yang kalian perselisihkan, maka rujukan kita, tempat kembali kita, tempat berhukum kita adalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu kepada kitab sucinya yang telah diturunkan sebagai panduan dan sunnah-sunnah nabinya yang akan menyampaikan kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kebenaran dan kemuliaan adalah apa yang dikatakan oleh Allah, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan disabdakan oleh duta besarnya, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala apa yang dihalalkan oleh Allah kita halalkan, dan segala apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kita haramkan. Dan kita tidak berhukum dan tidak mengikuti kecuali petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasul. قد يسأل سائل أيها الإخوة، كيف الرد إلى كتاب الله وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم؟ أو يقول اذكر لنا مثالا مثلا. فمثلا لو دعاك أحد إلى قتال، والقتال من أعظم الأمور التي تسفك بها الدماء، فكيف ترد إلى كتاب الله وكيف ترد إلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم؟ فمثلا إذا دعاك أحد إلى قتال الكافرين، كيف ترد إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ترد إلى الكتاب. الكتاب واضح يا أيها الإخوة، يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. فقتال الكفار مشروع بالضوابط المعروفة، يعني لا نريد أن نفصل فيها. لكن لو دعاك أحد إلى قتال المسلمين، كيف يكون موقفك؟ أنت ما تعرف الحكم الشرعي، ترد إلى كتاب الله وترد إلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
فالأمر واضح، الله أمر بقتال الكافرين، وأما قتال المسلمين فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. فالأمر واضح الحمد لله. إذا دعيت إلى قتال كفار فأجب بالضوابط الشرعية المعروفة، وأما إذا دعيت إلى قتال مسلم فلا تجب. ليه؟ لماذا؟ لأن الله أمر بقتال الكافرين ونهى عن قتال المسلمين. الأمر واضح أيها الأخوة. نعم. Ya, jadi ditanyakan tadi bagaimana cara kita mengembalikan sikap kita kepada kitab Allah Al-Quranul Karim dan kepada sunnah Nabi Muhammad SAW dalam menghadapi fitnah ini. Misalnya apabila ada salah seorang yang mengajak kita atau memprovokasi kepada kita untuk memerangi orang-orang kafir misalnya, bagaimana sikap kita? Maka jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman, waqatilul ladzina wa kafaru. Ya kan, kita tidak akan memperinci permasalahan ini, tapi yang jelas permasalahan di dalam Islam tentang memerangi orang-orang yang kafir sudah dijelaskan dengan secara gamblang dan jelas. Bukan sembarangan istilahnya, ya kan? Ada orang kafir lewat terus kita zalimi mereka, atau kita bunuh mereka, atau kita bom mereka, tidak bisa sembarangan atau serampangan seperti itu, tidak. Tapi ada dhawabit, ada prinsip-prinsipnya. Kapan kita berhak untuk memerangi mereka berdasarkan ketentuan dari kitab Allah dan sunnah Rasul. Ini perlu pembahasan sendiri, ya kan? Dan misalnya sekarang ada yang mengajak kita untuk memerangi orang-orang sesama umat Islam. Ini poin kita di sini sekarang ini. Maka jelas Rasulullah SAW bersabda, "Idzal taqal musliman bisayfihima fal qatil wal maqtul finnar." Atau kama qala Rasulullah SAW. Apabila bertemu dua orang muslim dengan kedua pedang mereka, artinya perang, maka si pembunuh dan yang terbunuh kedua-duanya akan masuk ke dalam api neraka. Kemudian ditanyakan oleh para sahabatnya, kenapa ya Rasulullah? Kalau yang membunuh jelas, tapi ini sekarang yang terbunuh bagaimana? Orang yang membunuh jelas dia di neraka, tapi sekarang orang yang terbunuh, kan secara zahir di sini berarti dia terzalimi, dan yang membunuh menzalimi. Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, ya kan, yang terbunuh pun kenapa di dalam api neraka juga? Karena dia pun berusaha untuk membunuh saudaranya, bertekad kuat juga untuk membunuh saudaranya. Tapi kebetulan karena dia yang kalah, jadi dia yang terbunuh. Tapi kalau dia yang menang, dia yang akan membunuh saudaranya. Jadi ini keputusan yang jelas, sikap yang jelas dari hukum Allah Subhanahu wa taala.